Kan diganti sama Nabila gitu biar aku terus gitu. Ya kan, Pak? Iya, saling melengkapi. Okay. Kalau ada kebuntuan, kamu yang harus mencarikan solusinya itu. Aku. Iya. Ada kebuntuan ya, sudah ini ya. Berarti kamu yang jadi playmakernya. Oke, siap. Sudah on 3, 2, 1. Assalamualaikum guys, kenalin aku Zaira, presenter Mugaru. Nah kali ini aku ditemenin sama cewek yang cantik banget. Masya nih Allah, iya. Silakan perkenalan dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Nindya Fani. Aku juga dari presenter Mugaru juga. Nah kali ini kita tuh mau ngasih info tentang PPDB Mugaru dan sekolah Mugaru ya. Iya betul banget. Nah oke. Nah terus PPDB Mugaru tuh sekarang udah dibuka jalur inden ya Nap ya. Betul, udah dibuka jalur inden. Ya. Kira-kira berapa nih harganya buat masuk jalur inden? Buat masuk jalur inden tuh kalian cuma bayar 2,5 juta aja guys. Kalian tuh udah bisa masuk di jalur inden. Tuh murah banget, dapat diskon 4 juta ya. Betul, dapat diskon 4 juta. Iya bener banget, jadi tuh murah banget. Udah sekolahnya berkualitas, murah lagi ya kan. Tuh. Siapa lagi kalau bukan di Mugaru gitu kan. Nah terus sekolah Mugaru ini tuh juga ada 2 pilihan kelas. Kira-kira apa aja ya, nih? jadi 2 pilihan kelas itu ada ICO sama ada Quranic class ya. Nah di ICO itu kalian itu akan diajarkan belajar bahasa Inggris yang lebih dalam guys. Nah kalau di Quranic class kalian tuh akan diajak belajar tahsim dan tahfidz ya. Tahsim dan tahfidz. Jadi kayak mempelajari lebih dalam Al-Quran gitu guys. Ya dan kurikulum Al-Qurannya tuh bekerja sama dengan Wafa Indonesia ya. Iya betul banget. Keren banget makanya di Mugaru itu. Terus guys, kalian tuh kalau misalnya sekolah di Mugaru itu pilihan ekstrakurikulernya tuh banyak banget. Banyak banget, iya bener. Ada 19 apa 22 ya? 20-an pokoknya. 20-an banyak ekstra. banget kan guys. Iya, nah, betul. salah satunya adalah ekstra presenter ini ya. Betul. Itu betul banget. Nah terus kira-kira apa aja nih ekstrakurikulernya di Mugaru? Nah jadi ekstrakurikuler di Mugaru itu ada presenter, sepak bola, tapak suci, badminton, robotika dan masih banyak lagi guys. Iya pokoknya banyak banget. Dan yang perlu kalian tahu itu ada ekstra presenter. Nah di ekstra presenter ini tuh kita diajarin buat public speaking. Diajarin buat jadi radio announcer, news anchor, terus jadi podcast. Kita juga diajarin podcast ya, bener banget. Terus ada KWN, kewirausahaan. Nah di KWN tuh kita ngapain aja sih Nap? Nah di KWN itu biasanya kalian tuh kan diajak berkreasi. Jadi semisal masak, membuat kreasi-kreasi kayak bikin figura, bikin dan lain-lain gitu guys. Iya, jadi di KWN kita juga diajarin jualan ya. Iya betul, jualan. Terus ada ekstra DKP. Nah DKP ini kita tuh dilatih jadi apa ya? Kayak lupa nih. Leadershipnya. Nah iya benar. Tuh, jadi ada tali temali, terus kayak bikin tenda gitu-gitu guys. Iya pokoknya DKP itu juga seru, nggak kalah seru sama presenter Mugaru, tapi lebih seru presenter ya. Iya lebih seru presenter yang pastinya. Karena gurunya adalah Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling jos di Mugaru guys. Nah terus selain ada presenter, KWN, DKP, terus ada robotika. Robotika benar. Nah di robotika ini kita diajarin buat bikin robot ya. Iya dia bikin robot, terus kayak masang gitu ngerangkai robot gitu guys. Iya jadi kita diajarin gitu guys. Ada kayak apa sih itu namanya? Apa? Pokoknya diajarin untuk kerangkai robot gitu. Robot. Tentang robot-robot gitu guys. Terus katanya Pak Nur nih ya, itu ada usulan gitu bikin robot pendeteksi kebohongan katanya. Waduh, itu wajib ada ya. Wajib ada. Iya bener banget. Karena siapa tahu nanti kalau misalnya nggak ada yang ngerjain PR nih, alasannya tuh lupa Bu, ketinggalan bukunya. Nah itu nanti harus pakai alat itu ya. Harus pakai dites. Iya bener banget. Terus nanti katanya Pak Nur kalau bohong nanti ditapok. Waduh, ditampar. Gak bahaya ta? Bahaya dong. Bahaya banget ya. Makanya gitu. Kalian di Mugaru tuh harus jujur ya. Harus jujur gitu guys. Iya, terus habis itu selain ada robotika tuh ada sinematografi. Kita diajarin bikin film ya. Iya, bikin film. Jadi sutradara. Pokoknya seru banget sinematografi itu. Terus habis itu ada apa ya itu? Tapak suci mungkin? Tapak suci itu kayak bela diri. Iya, benar banget. Terus habis itu ada apa ya?
Lihat dulu ya. Seni musik, ada seni musik. Iya, seni musik. Jadi seni musik itu kalian akan diajak buat kayak bikin band, terus belajar nyanyi, belajar main musik gitu guys. Ya pokoknya seru pokoknya di seni musik Seru itu. banget, Ya. Terus selain ada ekstrakurikuler yang banyak, itu fasilitas Mugaru tuh juga bagus banget kan Nap, Bagus ya? banget. Iya. Iya. Dan yang paling penting tuh kamar mandinya tuh bersih dan wangi guys. Wangi. Bener banget. Jadi kita kan sekolahnya full day ya. Full day, ya. Nah jadi kita tuh nyaman gitu, karena kan kamar mandi salah satu faktor penting juga ya. Betul. Gitu. Terus juga ada kantinnya Mugaru. Kantinnya Mugaru, jos silakan. banget. Gimana nih kantinnya Mugaru? Kantinnya Gimana nih? Mugaru itu makanannya harganya terjangkau dan yang pasti di bawah 10.000 guys. Tuh. Iya, bener Gimana coba kayak gitu tuh ya Zai? Itu tuh udah murah banget gitu. Betul. Terus jajan yang sering kamu beli itu apa nih? Kalau yang sering aku beli tuh ada cireng, ada roti gitu. Oke, oh gitu. Terus minumannya apa nih? Minumannya biasanya itu aku beli kayak apa ya? Nutrisari mungkin ya. Oke, Nutrisari. Ada nyebut brand, waduh. Oh iya, terus ada Iya. Pak Akil punya produk baru nih. Kamu udah nyobain belum? Belum, aku belum sempat nyobain. Waduh, Apa kamu tuh harus produknya? nyobain. Ada es Javati sama milk tea rose. Waduh. Itu Oke. banget. Itu Kayaknya enak bener banget ya. Kita harus juga nyobain sih. Iya, kalian itu kalau pengen nyobain produknya Pak Akil yang enak banget, kalian harus join di Mugaru dulu dong pastinya. Terus jajanan di kantin Mugaru tuh enak-enak guys. Iya, Beneran. enak-enak banget. Kayak jajan di mall. Kalian tuh, Wes. waduh, kalian tuh gak bakal nyesel kalau jadi di Mugaru. Iya guys. bener banget. Tuh. Karena di Mugaru tuh nggak bakal bosen gitu. Gak bakal bosen, bosenin iya. Mugaru itu. Karena makanan itu banyak macamnya gitu. Iya. Dan Mugaru ini juga punya slogan ya. Ya, slogan apa tuh kira-kira? Apa tuh kira-kira ya? Apa tuh kira-kira? Apa tuh ya kira? Ada yang tahu nih? Ada yang tahu yang tahu nggak? Ada yang tahu nih? nggak? Slogannya Mugaru. Oke. Oh, kayaknya Saya, itu saya. tahu nih. Boleh, Oke. boleh. Oke. Oke, Silakan, apa coba. Apa nih slogannya? Ayo slogan apa nih? Apa slogannya Mugaru? SMP Muhammadiyah 3 Baru is the best. Mugaru Bertakwa, berkarya dan berprestasi. Wah, ini adenya nih tahu banget ya. Ade. Iya, dia tahu Berarti banget. udah siap buat masuk Mugaru ya? Wes, wah. Oke. Kira-kira kalau mau masuk Mugaru itu mau pilih kelas yang apa? Kelas apa? ICO. Oh, ICO. Kenapa tuh? Karena pengen ngelatih bahasa Inggris aja biar lebih bisa gitu. Oh, oke. Berarti sudah Keren ada ya, yang iya. kepincut ya Udah sama kepincut, kita. Bener banget. Karena Mugaru tuh nggak ada duanya ya. Nggak ada Nat, ya? duanya. Bener Mugaru banget. itu paling the best guys. Iya bener banget. Terus guru-guru di Mugaru tuh juga asik-asik gitu, baik-baik ya kan. Baik. Dan guru BK-nya tuh nggak galak guys. Gak galak. Itu penting guys. Guru BK gak galak guys. Guru Kita BK-nya tuh jangan tambah takut. baik banget Baik ya. banget. Baik Asik banget, asik tuh. gitu. Masih muda lagi. Masih muda, Iya. gitu. Terus kakak kelas di Mugaru tuh gimana? Kakak kelas di Mugaru tuh yang pastinya baik, ramah. Terus kalau sama adanya tuh kayak mengayomi gitu loh guys. Iya bener banget. Jadi kayak nggak membedakan gitu. Betul. Bener banget. Terus habis itu kita kan di sini kan presenter Mugaru nih. Iya, ya. benar. Kira-kira udah ada nggak yang minat buat masuk ekskul presenter kalau masuk Mugaru nih? Yang Nggak, kita tanya. Kita tanya Iya, ya. kita tanya. Oke, Oke, ada nggak? Kalau ada nggak? nih. Ada. Iya, Minat gimana nggak nih? masuk ekskul presenter? Minat nggak? Minat dong. Oh minat. Oke, kenapa minatnya? Apa yang bikin kamu minat sama presenter? Iya, kenapa tuh? Pengen ngelatih public speaking aja sih. Oh, oke berarti dia tuh udah pengen masuk presenter ya dari mulai dari kelas 6 SD ya. Iya. Wih, keren loh. Keren banget ya. Wih, Oke, jangan keren lupa banget. ya nanti ketemu aku. Gitu. Iya. Iya, Karena Nabila itu bener-bener. paling cantik. Masya presenter Allah, Mugaru. amin. Kamu juga cantik banget. Aduh, amin ya Amin, Allah. oke. Nah, terus guys, di presenter Mugaru itu yang ngajarkan Pak Nur ya. Iya, Pak Terus Nur. kadang itu kalau Pak Nur nggak bisa, itu diganti sama alumni-alumni. Iya bener, alumni dari SMP Mugaru gitu guys. Iya, siapa aja tuh kalau boleh tahu nih Kak? Oke. Jadi alumni yang biasanya ngajar di presenter itu ada Kak Amoy, Kak
Anissa Anissa sama Kaeca gitu biasanya gitu, ya. Terus kemarin tuh juga ada diklat presenter Iya, ada diklat Mugaru. presenter. Terus juga ada ya yang dari Miwa. Iya dari Miwa Iya. itu juga ikut diklatnya. Iya, dan untuk anak SD tuh ya, itu udah bagus banget loh. bagus banget. Karena dulu aku waktu SD tuh nggak Iya. seberani itu. Sama aku juga. Oke, Aduh, oke. jadi bagi kalian yang mau masuk Mugaru itu harus banget ya, harus banget, karena Mugaru tuh beda dari sekolah yang lain, bener kan? Beda banget pokoknya. Iya, beda banget ya. Beda Soalnya banget, beda banget. Kalau Mugaru tuh berkualitasnya Berkualitas. tuh banget. Banget. Kadang kan ada nih sekolah yang mahal tapi nggak berkualitas. Betul. Bener iya. banget kan? Siapa nih yang setuju? Oh, setuju semua. Semua. Oke. Oke. Nah, terus kalau Mugaru itu beda, guys. Mugaru itu berkualitas tapi harganya tuh murah. Murah, terjangkau harganya itu. Iya. Dan sudah dibuka juga ya PPDB Iya, jalur PPDB-nya. inden seperti yang tadi aku sampaikan sama Nabila. Cuma dapat diskon tuh kalian cuma bayar 2,5 juta terus dapat diskon 4 juta rupiah. Wih, Itu sekolah mana sih gitu loh? mana ada sekali yang gitu, Iya, guys. cuma Mugaru. Cuma Mugaru, Bener banget kan? gitu. Iya. Nah, oke guys, kayaknya segini dulu ya informasi yang segini bisa informasi. kita sampaikan. Karena ini tuh Mugaru tuh kalau dideskripsikan panjang lebar tuh kayaknya bisa habisin waktu 1 hari atau enggak lebih. betul. Bener banget. Karena Mugaru tuh banyak banget uniknya, banyak banget tempat yang bikin nyaman buat kalian pokoknya. Terlalu bagus ya Mugaru. Terlalu bagus. Setuju banget. kan? Setuju banget Setuju kok banget. aku. Oke, terima kasih ya. Nanti kalian juga bakalan dapat brosur ya, dapat dapat SMP brosur. Mugaru ya. Oke, terima kasih akhirnya. Oh iya, tanya tanya jawab. jawab. Iya. Tanya jawab, ya Ya Allah, Allah, lupa. lupa. Oke, siapa nih yang di sini yang mau bertanya tentang Mugaru? Ya. Pertanyaannya. Oke. Ya, langsung ke sana. Mic-nya buat berdua ya. Ini ada 100 pertanyaan. Waduh. Oke, Kak. Namanya siapa dulu nih? Ini namanya Alexander. Namanya keren banget ya. Namanya Alexander. Ini pertanyaannya, Kak. Kalau di sana itu ada ekskul jurnalis ya, jurnalistik ya. Oh iya, benar. Itu gimana itu, Kak? Nah, kalau siapa nih yang jelasin? Kamu aja. Oke. Jadi ekskul jurnalis itu kita diajarin untuk mencari berita lalu mengolahnya. Kayak gitu. Dan di ekskul jurnalis ini juga pasti seru banget ya karena kita juga diajarin buat nyari berita, mengolahnya gitu. Bener banget. Kemudian menyampaikannya ke presenter. masyarakat. Oh iya, ke masyarakat, Ke masyarakat. melalui media sosial atau enggak koran kayak gitu. Atau media elektronik. Oh iya, benar-benar. Ada cakram. Jadi produknya dari jurnalis ini adalah majalah Cakram yang kemarin itu loh. Oh iya Pak. Terus iya. sama YouTube gitu kan, di Iya. YouTube gitu. Oke, itu ya. Nanti Oke. sambil diingat-ingat ya. Ini sambil Iya. Pak Nur koreksi ya, Pak Nur tanya-tanya ya. Iya Pak. Nah kemudian ada ekskul tapak suci. Kalau ekskul tapak suci itu apa, Kak? Nah, kalau ekskul tapak suci itu kita tuh diajarin bela diri, guys. Karena kan sekarang ini marak kayak kejahatan gitu loh. Entah yang dibegal, dicuri gitu-gitu, guys. Jadi kita tuh harus punya pertahanan diri. Maka dari itu, kita itu diajarin untuk ikut tapak suci gitu. Ya, oke. Jadi tapak suci itu bela diri khas Muhammadiyah. Oh iya. Jadi bela di diri Muhammadiyah itu tidak ada bela diri yang lain kecuali tapak suci. tapak suci gitu ya nanti ya. oke, siap. Kemudian HW itu apa, Kak? Hizbul Waton. Hizbul Waton. Hizbul Waton itu apa ya? Aduh. Hizbul Waton, Hizbul itu artinya pembela. Waton itu tanah air. Jadi pembela tanah air Hizbul Waton Pembela itu. tanah air. Oke, Hizbul gitu Waton ya. itu pembela tanah air. Kalau tadi itu disampaikan ada tapak suci, itu satu-satunya bela diri di Muhammadiyah. Ini ada kepanduan satu-satunya di Muhammadiyah, tidak boleh ada yang lain, yaitu HW. HW itu kepanduan khas Muhammadiyah. Kalau tadi kan apa namanya? Tapak suci itu kan bela diri khas Muhammadiyah dan tidak ada yang lain gitu kan? Iya. Oke. Kemudian koreksinya lagi. Sekalian koreksi ya? Iya. Oke, Sekalian Pak. koreksi. Kamu terlalu berdiam diri di tempat. Iya. Iya. Iya, aku ngerasa ya, aku Pak. udah ngerasa, Jadi udah kita tuh ngerasa. nggak Kayak- gerak kayak gini loh, iya, Pak. Itu biasanya kurang ya, Pak ya. Ya, kurang Jalan kurang. ya, jalan. Nah,
kurang menguasai. Jadi kurang menguasai ini tempatnya itu. Kemudian apa ya? Kurang bertanyanya. Misalnya awal-awal itu sudah kamu tanyakan, ayo siapa tahu Mugaru itu singkatan dari apa misalnya. Oh iya Pak, tadi lupa. Kalau yang bisa jawab nanti saya kasih sesuatu. Nah, sesuatu itu nanti kita bawakan hadiah. Iya. Okay. Entah itu pulpen, entah itu buku, entah itu apa, kita bawa hadiah. Misalnya SMP Mugaru Muhammadiyah 3 Waru. Oh, bagus sekali. Terus dikasih hadiah, gitu kan? Oke, kalian masih terlalu apa namanya? Kaku. Iya, masih terlalu kaku karena masih mengingat-ingat materinya. Iya. Nah, nanti kalau kamu sudah sering untuk presentasi, nanti kamu sudah tidak mengingat-ingat lagi karena sudah sudah di luar kepala, wis lepas gitu kan ya. Oke. Kemudian apa lagi yang perlu Pak, tadi saya lupa nggak nyebutin alamatnya. Nah, itu penting banget, itu penting banget. Misalnya ada yang tanya misalnya, "Kak, kalau Mugaru itu tempatnya di mana sih? Sebelah mana sih?" Jawabnya gimana? Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Koreksari Waru Sidoarjo. Iya, itu di mana, Kak? Di Koreksari. Nah, cara menjawabnya, nah sekarang itu kan ada Google Map ya, Dek ya. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu kan dijelaskan di sebelahnya tiang listrik misalnya, di bawah pohon mangga misalnya. Kalau sekarang tinggal klik alamatnya, kalian sudah dikasih petunjuk sama Google Map kan begitu. Nah, itu cara menjawabnya ya. Okay. Cara menjawab seperti itu. Jadi yang dinamakan public speaking. Ini sekalian panu koleksi ya. Yang dinamakan public speaking itu adalah penghancur atau pendobrak kebuntuan antara otak dan mulut. Jadi gini loh, kadang-kadang itu orang itu pikirannya itu ada, ngerti dia itu, tetapi ada sumbatan untuk ke mulut kan begitu kan? Yeah. Sehingga dia tidak bisa mengucapkan atau tidak bisa menjelaskan. Sebenarnya pinter sebenarnya, cuma untuk menjelaskan itu. Nah, belajar public speaking itu membuka sumbatan-sumbatan tadi itu, gitu kan? Ini yang pertama. Jadi untuk membebaskan sumbatan, gitu kan? Yang kedua, kalian tahu knalpot sepeda motor ya? Tahu. Nah, sepeda motor itu kan ada sarangannya, ya. Jadi suara yang dihasilkan knalpot itu tergantung sarangannya. Kalau sarangannya bagus, yang keluar itu bagus. Kalau sarangannya itu nggak bagus, itu nggak bagus. Nah, public speaking itu untuk membaguskan suara yang keluar dari mulut kita. Maka dari itu nanti tugasnya di rumah itu nanti menyusun kata-kata sehingga rapi betul, sehingga orang itu melihat itu, wah kok suaranya kok enak, kok tertata, kok tenang, kok cerdas gitu kan. Nah itu ya, itu berarti tugas kalian. Nah bagaimana caranya? Nah sekarang Pak Nur mau tanya Zaira, kalau kamu latihan presentasi di rumah gimana caranya? Caranya ya pokoknya harus maksimal gitu Pak. Lah yuk gimana? Pak, maksimal lu gimana? Jadi biasanya kalau misalkan kayak ada tugas presentasi yang waktu promosiin sekolah Mugaru yang waktu kemarin tuh loh Pak, waktu ekstra itu jadi aku bikin teks gitu, terus nanti aku pahamin isinya, terus bikin teks gitu kan, terus dihafalin atau enggak dipahami aja isinya, inti-intinya tuh apa, terus nanti praktik di depan bunda gitu. Oke, berarti diucapkan ya? Iya. Bukan dibatin ya? Enggak. Misalnya dibaca dibatin. Kalau dibatin nggak bisa aku Pak. Nggak bisa ya? Iya. Oh iya. Kalau Nabila gimana? Kalau aku sih biasanya ya sama kayak Zaira juga bikin teks. Cuman aku tuh baca berkali-kali gitu Pak. Sampai kadang-kadang blenger gitu kadang-kadang. Nah akhirnya setelah komennya emang udah dipikir udah oke nih, udah siap. Terus aku baru itu ke mama juga, praktek ke mama gitu. Oke, berarti sama-sama diucapkan ya? Iya, sama-sama diucapkan. Nah, Pak Nur tambahin sedikit. Ilmu yang diucapkan itu akan tertanam di otak, di alam bawah sadar kita itu lebih kuat. Jadi ketika kamu belajar apapun ya, belajar menghafal Al-Quran, apapun, kalau diucapkan itu mudah ingat. Berarti latihannya di rumah itu harus diucapkan. Dan itu jangan sampai ketahuan orang kecuali mama dan papamu.
supaya kamu nanti tuh kelihatan pinter. Wih, yure arek pinter. Nggak tahu, nggak ngelihat latihannya sih. Kalau ngelihat latihannya berdarah-darah ya itu. Nah, kalau dari Kak Amoy itu kalau belum merasa enjoy, sekali lagi ya, belum merasa enjoy, dia nggak akan berhenti belajar. Kak Amoy itu kan, dia juara nasional podcast kan. Kalian harus percaya karena dia juara, juara itu. Kemudian yang lain-lain juga begitu. Kalau Kak Anissa, gini. Bel. Iya, Pak. Kamu kalau mendengarkan suaranya Kak Anissa itu seperti apa sih? Suaranya Kak Anissa tuh kayak lembut, tapi pakai suara diafragma gitu loh, Pak. Jadi tuh kalau dipakai buat semua acara itu, kalau buat MC siapapun tuh kayak cocok gitu, Pak. Gitu. Indah, iya. Berarti ada sarangannya. Iya. Berarti public speaking itu membuat sarangan, kan begitu kan? Iya, betul. Nah, jadi suara yang gembret-gembret itu jadi merdu kan seperti itu. Nah, berarti nanti di rumah juga itu latihan terus, sehingga nanti orang yang melihat kamu itu wes cerdas, wes cantik, beriman, wes. Siapa sih yang nggak mau, wes. Itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, nggak apa-apa, tanyakan aja. Tanya apa ya, Pak? Gak tahu, nggak ada kok, Pak. Paham semua, Pak. Paham semua ya. Jadi besok latihannya ini di kelas 9A ya. 9A tanpa teks, tanpa bawa apapun, dan Pak Nur harap sudah rapi. Menghafalkan ekskul di Mugar itu gampang loh, Wong olahraga, satu bidang olahraga. Sebutkan aja bidang olahraga. Gitu. Basket, voli, bulu tangkis, futsal, badminton, panahan. Ya. Terus bidang bahasa Inggris misalnya, English Conversation. Terus bidang apa lagi? Bidang keterampilan misalnya, kewirausahaan, di bidang HW, di bidang kepanduan HW, DKP, kan begitu, tinggal begitu aja. Ya, Pak Nur yakin lah, gampang lah itulah ya. Itu yang paling penting itu ketika ditanya sama anak-anak, itu nanti kamu bisa menjelaskan itu dengan percaya diri. Jangan kayak ini loh, kayak ini. Bukan kayak, ya memang itu gitu loh. Misalnya begini, Pak Nur tanya, Kak Zaira, kalau ekskul TS itu apa sih? TS itu tapak suci. Jadi tapak suci itu adalah bela diri khusus di Muhammadiyah gitu. Nah gitu ya, jangan kayak bela diri, jangan gitu ya. Jangan pakai kayak gitu. Ya. Kayak bela diri khusus di Muhammadiyah. Ya, khas Muhammadiyah atau khusus di Muhammadiyah ya, gitu. Itu. Oke, itu saja. Kemudian apa lagi ya yang perlu Pak Nur sampaikan ya? Gini. Jadi kamu harus cepat-cepat menguasai karena ini jadwal presentasinya itu padat, padat. Dan Pak Nur nggak mungkin menampilkan anak-anak yang kurang menguasai. Karena apa? Kalau kurang menguasai ditampilkan menghadapi 150 anak beserta kepala sekolah beserta gurunya, dia kan gini. Wah, gitu kan, ngewel-ngewel gini. Tapi Pak Nur akan menampilkan siapapun yang sudah siap, gitu kan. Nah, ini berdua ini Pak Nur nilai sudah siap. Jadi saling mengisi ya. Ini bukan pinter-pinteran, bukan lomba, tapi kompak-kompakan. Oke, closing. Sip, mantap. Akhirnya aku Zaira dan aku Nabila, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.